Jadi memang kalau di tempat gua, daerah gua itu lebih banyaknya memang perkebunan sawit. Akar serabutnya tipis pohon sawit itu. Nah ini sebenarnya. Kalau sekarang sawit jadi pride nggak? Jadi pride. Jadi orang kalau punya lahan sawit itu udah pasti makmur. Nah. Cina, Amerika, ya kan? Ya hal-hal kayak gini nih mereka sadar. Ya. Kalau misalnya alam mereka sendiri digerus. Nah, lu kan tinggal di Medan kan. Kalau gue tinggal di Palembang, ya memang gue sih tidak terdampak secara langsung. Tapi secara empati dan sesama anak Sumatera, yang pastinya gue juga sedih lah ngeliat itu ya. Iya. Nah, lu sendiri gimana ngeliat kondisi yang di sana, Bro? Ya pastinya bukan hanya sedih ya. Lebih kayak ada rasa kecewa sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau kampung gue tuh nggak kena dampak. Tapi sebenarnya hampir. Makin lama pasti akan kena sebenarnya. Ya balik lagi, kalau dari sisi Sumatera Utaranya kan itu kena di Sibolga, Tapanuli ya, Tapanuli Tengah, Taput dan lain dan sekitarnya. Nah itu memang areanya itu dataran, masuknya sih dataran tinggi ya. Jadi masih banyak pohon-pohon yang seharusnya itu nggak disalahgunakan. Bukan nggak disalahgunakan, disalahfungsikan ya. Lebih tepatnya disalahfungsikan, sehingga pasti lambat laun ya alam pasti akan marah lah kalau bahasa kita ya. Nah ini yang menyebabkan terjadi bencana sih menurut gua. Tapi ini kita bicara dari sisi itu dulu ya. Karena kan pasti kita akan bedah nih. Karena kan pasti banyak faktor yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi seperti itu. Yang kalau lu sendiri pada saat tinggal di sana, itu lu ngeliat sendiri gak memang banyak banget kayak penebangan hutan atau penambangan atau segala macam lah, atau penanaman yang tadinya hutan tropis atau musik untuk terus alih fungsi jadi hutan sawit misalnya. Iya, jadi memang kalau di tempat gua, daerah gua itu lebih banyaknya memang perkebunan sawit, gitu. Yang notabene sebenarnya di situ ada ada juga sih aliran-aliran kali yang bermuara ke laut. Yang artinya apa? Yang artinya memang secara peruntukan kalau sawit itu kan dia Dia bener kan ada beberapa konten tuh yang sempat ngebahas pohon sawit itu sebenarnya akarnya itu bukan untuk menyerap. Bukan untuk menyerap air dan lain sebagainya. Dia tuh akar serabut tipis. Akar serabutnya tipis pohon sawit itu. Nah ini sebenarnya. Jadi kalau di daerah apalagi dataran tinggi, bahkan di pinggiran kali itu kan yang paling penting adalah pohon atau enggak bambu kan, yang udah kita ketahui lah pada umumnya. Nah itu dipapras. Pokoknya mau lahan gambut, kering, tropis, gak ada cerita, semuanya sawit. Sawit. Yang dulunya sempat karet sebenarnya. Tapi karena memang karet itu agak lama ya, mungkin di daerah lu juga kan ada karet ya. Jadi karet pun menjadi perkebunan sawit. Jadi kalau gua melihat bukan hanya tambang sebenarnya, ini juga ini bentuk dari minyak sawit ini kan juga bentuk pertambangan juga sebenarnya. Kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang kadang suka lalai lah. Bahkan kita nggak usah bicara pemerintah atau kita bicara bisnismen atau pengusaha-pengusaha besar yang memang punya duit, jadi dia pasti akan terus jor-joran bikin usaha atau pabrik-pabrik sawit. Bahkan kayak gua nih, kayak beberapa teman-teman, saudara, tetangga, mereka juga lupa sebenarnya kalau nggak semua lahan itu harus dijadiin sawit. Ini menarik nih. Jadi kan sebenarnya faktornya ini nggak cuma dari perusahaan-perusahaan besar aja. Sebenarnya kalau misalkan kita tarik secara dalam ya memang nggak salah juga sih masyarakat juga ikut nanam, karena memang sebenarnya kondisi kebutuhan hidup orang-orang kan sudah dibikin sesusah itu, sehingga dia mau nggak mau gimana caranya dapetin uang yang cepat gitu ya kan. Setuju. Jadi kalau misalnya dulu sebelum ada sawit, orang paling ngapain sih? Seperti biasa lah, nanam padi. Masih ada padi dulu di sana. Kalau sekarang sawit jadi pride nggak? Jadi pride. Jadi orang kalau punya lahan sawit itu udah pasti makmur. Kaya lah. Ya lihat aja dulu masih 1.000 perak per kilo, sekarang udah berapa? Hampir 2.000-3.000 per kilo. Satu hektar itu bisa menghasilkan, kalau sawit baru itu bisa produksi seminggu itu 1-2 ton. Seminggu. Kali 3 aja udah berapa? Jadi sekarang di Sumatera itu memang ketika kita punya sawit atau karet itu punya grade sosial yang berbeda kan, ketimbang orang yang punya sawah itu kan, benar ya? Betul. Jadi pride tersendiri. Dan kalau di sana itu sering dibilang toke sawit itu kan sering ya. Nah itu buat teman-teman atau
Orang-orang yang punya lahan sawit yang luas dan beribuan hektar lah. Ya. Bahkan sebenarnya 10 hektar juga udah cukup. Ya. Udah cukup, cuman karena ketamakan. Itu, dan memang benar kata lu tadi. Jadi memang digiring. Karena mata pencarian mulai bergeser. Ya, secara tidak langsung. Karena alam, kan kita sebenarnya ngikutin alam kan. Kayak orang tinggal di gunung-gunung itu paling apa, nyari madu, lain sebagainya. Sungai, ini udah nggak ada. Mau nggak mau kan dia manfaatin yang ada. Oke, sebelum kita bahas tentang kenapa akhirnya jadi pride, kenapa akhirnya sawit, kenapa akhirnya tambang makin banyak di Sumatera itu, kita mau bahas gini. Kita mau tanya dulu. Kemarin lu sempat telepon teman-teman yang di sana nggak? Ini menarik nih. Nah, Jadi ada beberapa temen yang gue hubungin, yang memang dia tinggal di daerah terdampak. Bahkan bukan cuma saudara, bukan cuma temen ya. Ada klien-klien, partner kita juga yang lagi berada di sana, itu gue telepon. Ada satu cerita ibu-ibu lah, kita bisa sebut ibu-ibu, dia ini lagi ada perjalanan dari Medan ke Aceh. Itu kejebak. 5 hari lost signal. Bayangin kita jadi keluarganya nih, ya kan? Kita dikabarin, bro, mas, ini saya jalan dulu ya, berangkat ya. Terus tiba-tiba ada bencana, ada begitu kabar yang nggak baik, kurang baik. Kita panik dong, nggak ada sinyal nih. Nah, gimana perasaan lu coba? ya pasti khawatir lah. Nah Bingung. itu, Gak ada kabar kan? bingung. Jangan, nggak usah jauh-jauh deh. Di berita itu hatinya aja hilang. Iya, benar. Sampai hilang sinyal, benar-benar nggak ada sinyal. Akhirnya dia memang jalan kaki sekian jauh sampai ada orang yang ngerekam, kebetulan ada sinyal. Nah ini kan kaitannya banyak sebenarnya. Dari sisi sebenarnya Indonesia ini banyak PR, ya kan, dari sisi mungkin infrastruktur udah mulai membaik, tapi infrastruktur juga kalau misalnya nggak bener bisa mengorbankan alam juga kan. Jadi gini, gua tuh kemarin ngebaca dari postingannya Bosman ya, Mardigu Bosman. Nah menarik nih. Dia bilang gini di postingan itu. Makanya gue pun sempat komen di sana. Dia bilang gini, kenapa negara-negara besar yang memiliki produk seperti produknya mobil-mobil mewah BMW atau BYD, terus apalagi Tesla, itu kan semuanya menggunakan listrik ya, atau mungkin memang bahan-bahannya baterai, menggunakan mining tertentu lah ya, atau biji besi, bisa juga menggunakan nikel dan segala macam lah ya. Ya. Nah, terus kenapa negara-negara mereka tuh alamnya nggak serusak di Indonesia? Ya, ini kita bedah dari pandangan awam aja lah ya. Ini kan kita bicara apa ya? Ya orang awam aja deh. Kalau gue sih kalau ditanya kayak gitu, pasti gue berpikirnya gini. Singapura contoh. Ya. Contoh kecil aja Singapura. Singapura kenapa bisa kaya? Ya. Padahal dia nggak punya apa-apa. Ya. Alam nggak ada, bahan untuk apapun dia nggak ada, gitu. Tapi dia bisa semakmur itu. Kenapa? Karena dia pinter, gitu. Pinter SDM-nya. Ya. Ya kan, walaupun dia nggak punya SDA, tapi SDM-nya pinter, dia bisa. Wah, ini negara ini bisa nih diakalin nih, ya kan. Kita ambil ini, kita kasih profit begini, apalagi orang-orangnya dilihat dalam-dalamnya, udahlah, kasih, ya kan, nah, selesai, beres. Nah ini sebenarnya yang dilakukan kayak Cina, Amerika, ya kan, ya hal-hal kayak gini nih, mereka sadar. Ya. Kalau misalnya alam mereka sendiri digerus, ya kelar. Nah sebelum alam mereka, sebelum SDA mereka keruk, ya SDA orang dulu lah. Iya, betul. Ya kan? Setuju gua. Psikologinya kan begitu, simpelnya begitu, makanya ya make sense. Ya, makanya kenapa akhirnya gini-gini. Kalau misalkan kita pinter ya harusnya, kan bumi ini kan cukup besar ya, dan bumi ini semua miningnya banyak. Setiap negara tuh pasti bisa mining. Betul. Tapi bagaimana caranya menjaga miningnya masing-masing nih? Nah itu. Menjaga tambangnya masing-masing, menjaga sumber daya alamnya masing-masing. Yang pasti sumber daya alam setiap negara ini nggak akan habis untuk negaranya masing-masing. Logik sih, masuk. Kan? Tapi karena ketamakan atas kekuasaan, ya kan, negara-negara lain itu juga nggak mau tambang gue duluan yang habis. Nah itu, ya kan? Bener. Ini cadangan gue di masa depan. Betul. Ya kan? Jadi dia gimana caranya ngambil tambangan dari tempat negara lain, yang negara lain tersebut dibikin butuh dulu sama duit. Itu dia. Dibikin susah dulu, dibikin bodoh dulu, ya kan? Lalu dia cuma bisa hidup karena duit. Udah, kasih aja duit yang gampang.
Iya, 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 iya. Ya kan akhirnya ya udah gue kasih duit gampang nih, udah lu punya apa, lu punya nikel, ya udah nikelnya kirim ke gue kasih duit gampang. Heeh. Terus akhirnya nikelnya dikeruk segala macam, sumber daya alam dikeruk, ngerasa bangga, wah gue main batu bara nih, main Iya. ini nih, ya kan? Iya, iya. Ya tapi akhirnya ya yang terjadi Itu. kita duluan yang rusak, mereka enggak. Itu dia. Sebenarnya karena mungkin ya ini pikiran konyol gue aja ya. Contohnya kayak gini deh. Gue misalnya Amerika nih, atau anggaplah gue Cina, lu Indonesia nih, ya kan. Gue bilang, bro, wah, lu keren negara lu. Ya. Punya nikel, bisa menghasilkan ini litium dan lain sebagainya. Keren negara lu. Gini deh, kita kerjasama ya. Lu keren pokoknya. Gue kasih duit ini, gue beli ya. Gue beli nih. Lu terima beres. Karena lu dibutuhkan banget sama semua negara di Dielem dunia. lah, dielem. Iya, dielem kan. Orang kita ini kalau dielem-lem itu kan terbang. Begitunya. Iya ya, ya udah. Akhirnya merasa dibutuhkan padahal yang nggak disadarin adalah dampaknya. Itu kan problemnya. Udah gitu bahan dasarnya dibeli sama mereka, udah jadi dijual lagi ke kita. Itu. Kan kampret. Bikin pabrik assembly-nya aja di Indonesia. Ini nih, ngerakit mobil listriknya di sini. Ya. Ya kan? Termasuk tadi kayak kita bicara tentang sawit ya. Kenapa makanya akhirnya warga-warga Sumatera banyak banget yang berambisi untuk punya sawit dan karet, karena satu punya pride di situ, Ya. tata sosial naik, ya kan. Betul. Terus juga komoditinya dibutuhkan banget di sana, Sangat. dibutuhkan banget. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara konspirasi lagi, masuk sebenarnya minyak goreng itu bukan untuk manusia bro awalnya. Nah, iya benar. Oil itu awalnya kan memang untuk mesin. Betul. Kenapa dimasukin ke dalam tubuh? Ya itu panjang lah kalau kita ngomongin konspirasi nanti kan. Cuman itu itu sesi berikutnya aja ya. Kita Ya. bahas dari sisi hal yang, ini kan kita bicara dampak nih. Dan menjadi, ya atau yang membuat kita prihatin ini kan statement-statement orang-orang di atas nih sebenarnya Bang. Ya. Statement orang-orang di atas itu yang nggak ada kayaknya udah kehilangan welas asih ya mereka. Empatinya itu sih, benar-benar. itu bener sih. Nggak ada satupun yang belum ada satupun yang bilang minta maaf tuh belum ada. Iya lagi. Boro-boro mau ngomong, ya boro-boro mau kayak di luar negeri yang mereka siap mengundurkan diri karena gagal misalnya katakan. Di Korea Jepang lah Utara, contoh ya. Korea Utara hukum mati kalau gagal. malah. Mati. Itu karena kegagalan tok hukum mati. Indonesia minta maaf aja enggak. Itu sih. Jadi mungkin ada salah persepsi. Kalau kita kan ada bahasa harus putus surat malu kalau kita mau jadi orang gede kan gitu kan. Nah ini disalah interpretasi nih kayaknya. Jadi urat malunya benar-benar udah nggak ada nih. Padahal ya harusnya sebagai pemimpin, sebagai orang yang memang yang menjadi panutan, harusnya mereka lebih kayak wise, bijaklah dalam bertutur kata. Karena kan kayak kemarin juga ini agak-agak gimana ya, ketika misalnya ada satu statement dari kepala bagian bencana itu kan, dia bilang ini belum masuk bencana nasional. Itu gimana? Tapi, bener sih, memang pemilihan pemimpin tuh memang nggak bisa sekedar cuman jago berpolitik kok, nggak bisa itu. Karena apa? Ini kaitannya sama hajat hidup orang banyak nih, ya kan? Jadi dia harus ngerti secara spiritual juga harus bagus, secara mental juga harus bagus, secara spiritual juga harus bagus. Iya. Ya supaya apa? Supaya dia benar-benar bekerja itu landasannya hati nurani, benar-benar pakai hati, bukan pakai berpolitik lah. Iya, bukan takut kalau misalnya, wah ini gue salah, ini ntar gue nggak dipakai nih. Iya kan? Ya mungkin kalau untuk menang memilih itu menang dalam pilihan ya oke lah, itu mungkin harus pakai strategi yang disebut politik ya, strategi. Tapi at least niat awalnya itu ketika ingin duduk itu harusnya mensejahterakan negaranya lah gitu ya. Kita ngelihat hewan yang kebanjiran, kita ngelihat ada lagi di Kalimantan orang hutan sampai kurus nggak punya rumah. Aduh, itu kita ngelihat hewan yang kayak gitu aja kita kayak mau nangis gitu loh. Iya. Mereka pun kan mereka meskipun hewan tapi dia punya hati juga. Nah itu. Dia punya rasa sedih, dia punya rasa bahagia juga. Kalau dikasih pun kadang-kadang monyet aja bisa senyum, aduh merinding gue. Iya. Aduh, terus itu kita ngelihat hewan, masa ini ngelihat manusia aja nggak ada empat. Itu yang gue sayangkan sih, kayak gitulah. Iya. Malah berasumsi, ini digede-gedein karena sekarang kan medsos itu bisa membesar-besarkan yang harusnya hal kecil. Nah ini kan bentuk ketidakempatian sebenarnya. Nggak elok lah kalau bahasa kita ya, berbicara seperti itu. Tapi mungkin ini kita bicara oknum ya, oknum. Ya, maksudnya Jadi,
kita ngomong kayak gini bukan berarti kita mau ngomporin atau gimana, enggak. Hmm. Kita sebenarnya niatnya kalau ada yang begini-begini, dengan adanya video ini mudah-mudahan ketampar dan mereka sadar. Gitu. Supaya nggak Setuju. begitu lagi gitu loh. Setuju. Termasuk konten-konten yang kita bikin itu bukan buat ngomporin, bukan untuk apa. Sebenarnya untuk nampar orang-orang yang begitu. Supaya apa? Supaya sadar. Come on Iya, lah. iya. Ayolah gitu ya, Ayolah, bangunlah. Bangunlah, udahlah cukup lah. Maksudnya kita nih udah negara kaya, tapi kok nggak kaya-kaya gitu Nah, loh. jadi memang ya mudah-mudahan ya kita dimanapun teman-teman di daerah manapun kita harus tetap saling apa ya, saling menyadarkan aja, saling mengingatkan sih lebih tepatnya karena kan kadang memang kebutuhan itu diciptakan. Sekarang kan Ya, kayak bener kata lu Bang. Jadi yang sebenarnya taraf bahagia orang itu cuman mancing, ambil madu, contoh ya kan. Terus bergeser harus punya sawit, harus berkebun, punya perkebunan ini, baru lah. Jadi kan di situ mulai berubah semuanya. Culture-nya berubah tuh dari yang cukupnya di sini menjadi cukupnya itu nggak cukup-cukup. iya. Nggak tahu nih arti kata cukup itu apa. Bahkan kan nggak cukupnya orang beda-beda. Ya itulah ya. Pokoknya kita turut prihatin atas terjadinya bencana yang terjadi di Sumatera. Buat teman-teman yang di Sumatera tetap semangat. Buat teman-teman yang nonton video ini yang mau donasi silahkan donasi. Sudah banyak banget teman-teman di luar sana Betul. yang menggalang donasi. Ayo kita bantu sebisa mungkin. Apa yang bisa kita bantu donasilah ke tempat-tempat yang sekarang teman-teman sudah menyediakan tempatnya ya. Iya betul. Jadi banyak juga influencer, orang-orang yang memang sangat peduli, yang memang berangkat dari aktivis juga. Ya. Mereka peduli akan sesama lah kalau bahasa kita. Yang mudah-mudahan semua segera berlalu ya. Balik lagi, apapun bencananya, apapun masalahnya, kalau kita bareng-bareng harusnya lebih cepat untuk bisa ngelewatinnya. Yes. Thank you bro.